Halo, perkenalkan nama saya Wastakia Sedo. Saya dari kelas RC 1 dengan NIM 6120 1230 248. Di sini saya akan menjelaskan tentang makroekonomi dalam ekspor impor untuk menyelesaikan tugas UAS di mata kuliah pengantar ilmu ekonomi. Selamat mendengarkan. Ekonomi makro atau makroekonomi adalah studi tentang ekonomi secara keseluruhan. Makroekonomi menjelaskan perubahan ekonomi yang mempengaruhi banyak masyarakat, perusahaan, dan pasar. Ekonomi makro dapat digunakan untuk menganalisis cara terbaik untuk mempengaruhi target-target kebijaksanaan seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, dan tenaga kerja, dan mencapai keseimbangan neraca yang berkesinambungan. Selanjutnya, tujuan makroekonomi. Pertama, memahami perilaku ekonomi secara agregat. Ekonomi makro bertujuan untuk memahami bagaimana perekonomian secara agregat atau keseluruhannya berperilaku, misalnya pertumbuhan APB, inflasi, kemiskinan. Dua, menggambarkan konflik ekonomi. Ekonomi makro berusaha menjelaskan siklus ekonomi, yaitu periode ekspansi, booming, dan kontraksi pada aktivitas ekonomi agregat. 3. Merumuskan kebijakan ekonomi. Pemahaman makroekonomi berguna untuk merumuskan kebijakan fiskal dan moneter yang tetap agar perekonomian tumbuh dengan tingkat inflasi dan kemiskinan yang rendah. Keempat, meramaikan indikator ekonomi. Tujuan lain makroekonomi adalah memprediksi pergerakan berbagai variabel ekonomi, seperti produk domestik bruto, tingkat inflasi, dan tingkat bunga di masa depan. Dan yang kelima, meningkatkan kesejahteraan secara umum. Pemahaman prinsip-prinsip makroekonomi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, fungsi makroekonomi. Yang pertama, mempelajari perilaku agregat ekonomi makroekonomi. Mempelajari variabel-variabel perilaku agregat ekonomi seperti PDB, tingkat kemiskinan, tingkat inflasi, dan suku bunga, dan lain-lain. 2. Dampaknya adalah ekonomi jangka pendek. Makroekonomi berusaha menjelaskan siklus ekonomi jangka pendek yang ditandai dengan ekspansi dan kontraksi aktivitas ekonomi. Yang ketiga, merumuskan kebijakan ekonomi. Pemerintah menggunakan pemahaman makroekonomi untuk merumuskan kebijakan fiskal dan moneter guna mempengaruhi pemerintah agregat, penurunan inflasi, dan pertumbuhan ekonomi. 4. Memperkirakan pertumbuhan ekonomi. Model-model makroekonomi digunakan untuk memproyeksikan laju pertumbuhan produk domestik bruto dan indikator makroekonomi. 5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada akhirnya, pemahaman makroekonomi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat melalui penyusunan kebijakan dan yang tepat. Selanjutnya, teori ekonomi makro. Teori ekonomi makro adalah merupakan salah satu cabang ilmu ekonomi yang mempelajari peristiwa-peristiwa atau masalah-masalah ekonomi secara keseluruhan. Secara agregatif, peristiwa A atau masalah-masalah tersebut diantaranya berupa tingkat pendapatan, produksi nasional, kesempatan kerja, pengangguran, dan perubahan harga yang terjadi dalam suatu perekonomian. Berikutnya, aspek-aspek makroekonomi. Yang pertama adalah produk domestik bruto atau PDB. Adalah nilai pasar semua barang dan jasa akhir yang diproduksi oleh faktor-faktor produksi memiliki warga negara dan negara tersebut dalam kurun waktu tertentu. PDB penting untuk mengukur kekuatan ekonomi suatu negara. Yang kedua, tingkat inflasi. Tingkat inflasi adalah kenaikan harga-harga secara umum dalam suatu perekonomian. Tingkat inflasi yang tinggi akan berdampak buruk terhadap kondisi perekonomian. Tingkat pengangguran. Tingkat kemiskinan adalah persentase jumlah kemiskinan terhadap total angkatan kerja. Tingkat kecerahan yang tinggi mencerminkan lemahnya pasar tenaga kerja. 4. Neraca pembayaran. Neraca pembayaran mencatat arus uang keluar masuk antara penduduk domestik dan penduduk asing. Defisit neraca pembayaran yang besar dapat mempengaruhi nilai tukar mata uang. Jumlah uang yang beredar di masyarakat juga mempengaruhi inflasi dan suku bunga sehingga berdampak pada kesehatan perekonomian secara keseluruhan. Selanjutnya, pengertian ekspor impor dalam ekonomi makro. Pengertian ekspor dan impor. Ekspor adalah menjual barang atau jasa ke luar negeri, sedangkan impor adalah memberi barang atau jasa dari luar negeri.
Alasan perdagangan internasional ada beberapa faktor mengapa suatu negara melakukan perdagangan internasional. Adalah perbedaan suatu sumber daya alam antara negara, perbedaan keunggulan teknologi, skala ekonomi atau efisiensi produksi, dan selanjutnya adalah akses produk yang lebih beragam. Selanjutnya adalah kebijakan perdagangan internasional. Dan di sini ada beberapa aspek dari kebijakan perdagangan internasional adalah yang pertama tarif impor, kedua adalah kuota atau batasnya kuantitas, 3 subsidi ekspor, dan 4 pembatasan ekspor, 5 nilai tukar mata uang. Dan inilah kebijakan perdagangan internasional. Sekian dari materi-materi yang saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Eustakia Sedo, saya ucapkan terima kasih.